Halo, apa kabar? Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Bung Rocky, ini setelah Pak Jokowi beberapa kali berpamitan dan minta maaf, akhirnya Ibu Iriana ini juga minta maaf, ya, pamitan dan minta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Ibu Iriana dalam penyuluhan anti narkotika yang diikuti ribuan pelajar di Jakarta. Ini saya bertanya-tanya apa konteks permintaan ini? Apakah ini hanya sekedar basa-basi, formalitas, atau sebagai seorang ibu secara kejiwaan Ibu Iriana ini sekarang terganggu dengan situasi sekarang yang menjelang akhir masa jabatan suaminya, tapi kemudian muncul skandal anak-anaknya, mulai dari jet pribadi Kaisang sampai juga soal Fufu Fafa. Saya kira dari keotentikan, authenticity permintaan maaf itu kelihatannya atau seharusnya Ibu Iriana lebih lebih batinia, itu artinya lebih personal, karena sebagai istri dari Pak Jokowi dia mengetahui secara lengkap psikologi dari suaminya itu sebagai orang yang intens ada di samping Jokowi. Jadi kalau seorang ibu negara mengucapkan kata maaf itu beda dengan ucapan kepala negara. Kan kepala negara kata maafnya itu tidak terikat secara personal karena kedudukan dia adalah kedudukan publik tuh. Ibu negara tentu ada aspek publiknya, tetapi dia tidak memikul tanggung jawab seperti yang dibebankan pada suaminya. Jadi kita bedakan dulu semacam diskresi di dalam memperlihatkan sifat keibuan yang mengerti bahwa situasi hari ini dia alami dan beliau endapkan sebagai seorang ibu yang melihat bagaimana keluarganya mengalami ketidaktenangan tuh. Anak-anaknya dibully, Pak Jokowi juga dibully bahkan atau dikritik dengan cara yang sangat tajam tuh. Orang sering bilang saya mengkritik Pak Jokowi dengan cara yang kasar. Tidak, saya mengkritik secara metodologis tuh. Orang bilang saya menghina Jokowi. Tidak, saya mengucapkan kalimat tajam bukan untuk menghina. Karena penghinaan itu hanya ada pada orang tuh, bukan pada jabatan publik. Itu juga yang seringkali mesti saya terangkan ulang. Bahwa saya menerangkan secara keras kalimat saya. Dan banyak orang tersinggung, padahal mereka yang memuji dan memuja menjilat Jokowi bahkan tuh saya nggak pernah peduli itu, karena itu hak mereka tuh. Tetapi hak saya juga untuk memberi semacam kritik atau ketajaman di dalam mengucapkan kalimat, dan itu buat saya tidak ada impactnya secara personal karena Pak Jokowi tetap kepala negara. Lain terhadap Ibu Iriana bukan kepala negara, maka terhadap Ibu Iriana saya memberi penilaian bahwa dia menyerap seluruh keadaan hari-hari ini dan mengucapkan kata maaf itu bahkan di depan lingkungan yang juga adalah ibu-ibu, yaitu istri-istri dari pejabat-pejabat kabinet di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi demi ketertiban psikologis, maka yang diucapkan Ibu Iriana lebih otentik daripada yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena Ibu Iriana memahami keadaan dari perspektif dia sebagai perempuan, istri dari suaminya yang adalah kepala negara, yang di dalam aktivitas publiknya itu terpapar atau pasti terkait dengan kritik-kritik publik. Jadi kelihatannya itu kita mengerti bahwa seorang ibu negara juga pada bagian dari kehidupan publik dia diambil karena dia mengambil fungsi sebagai istri dari presiden yang ada kepala negara. Khusus Ibu Iriana ini belakangan kan juga banyak disoroti ya oleh netizen. Ini berkaitan dengan gaya hidup dan juga koleksi-koleksi barang mewahnya. Kalau perempuan biasanya tasnya yang paling banyak disorot ya. Dan banyak sih yang terkejut ketika mendapati Ibu Iriana itu sama dengan anak-anak dan menantunya yang juga bergaya hidup mewah, tidak sederhana seperti yang selama ini dicitrakan oleh suaminya yakni Jokowi. Nah, aspek kehidupan publiknya itu lain lagi tuh, bahwa netizen misalnya menyorot gaya hidup Ibu Iriana atau mungkin mulai menghitung jumlah sepatu atau tas-tas branded atau apa yang melekat pada tubuhnya. Itu adalah urusan netizen yang ingin melihat profil dari ibu negara di dalam kehidupan privatnya. Tetapi kehidupan privat ibu negara kan selalu terkait dengan penampilan publiknya, maka sorotan kamera
atau kasakusuk netizen untuk mengetahui ini jenis tasnya apakah itu Grace Kelly bag itu atau apa namanya itu yang sekarang disebut sebagai Hermes itu, berapa harganya, berapa high heel atau stiletto atau sepatu Manolo Blahnik yang dipakai oleh Ibu Iriana, apakah parfum dia yang dia pakai itu semacam Eau parfum atau sekedar Eau toilette, dan semua itu kan menunjukkan bagaimana netizen peduli pada penampilan publik Ibu Iriana. Jadi kalau ada kritik pada keluarga presiden, tentu kritik karena penampilan publiknya tuh, bukan kritik pada aspek pribadi mereka tuh, termasuk pribadi Ibu Iriana. Saya memahami bagaimana netizen berupaya untuk melihat kehidupan keluarga istana yang dari awal sebetulnya diperlihatkan sebagai keluarga sederhana, baju Pak Jokowi itu tidak lebih dari 200.000 digabung semuanya. Lalu tiba-tiba netizen kaget, loh kalau begitu kenapa mesti ada pameran private jet? Kenapa Pak Jokowi pakai baju 200.000 sementara anaknya itu mengkonsumsi roti sepotong yang harganya 400.000? Kan itu juga menimbulkan fantasmagoria, artinya sesuatu yang kemudian dicari-cari apa sebetulnya sensasinya tuh. Nah, sensasi itu yang dikuliti oleh netizen, dan kita tahu bagaimana ketajaman netizen untuk bahkan mengulik sampai dengan label yang ada di pergelangan tangan Ibu Iriana misalnya. Dan kemampuan netizen itu kan menunjukkan kepedulian netizen terhadap kehidupan istana. Kan itu justru mengingatkan kita bahwa dalam sejarah ada Ratu Prancis, kemudian ada istri-istri mantan presiden yang hidup mewah, Imelda Marcos di Argentina, ada Evita Peron segala macam itu. Tapi semua itu sekedar peralatan netizen untuk kuriositasnya itu terpenuhi itu, bahwa kemudian itu terhubung dengan kritik terhadap gaya hidup mewah, yaitu adalah konsekuensi dari tadi penampilan publik seorang ibu negara. Saya ingin mencoba memahami ini dari sisi feminisme seperti yang sering Anda sampaikan, perspektif feminis ya gitu. Sebagai istri, sebagai ibu yang anak dan menantunya sekarang ini menjadi pejabat publik, mari kita bayangkan bagaimana suasana kejiwaan keluarga Pak Jokowi hari-hari ini ya, menjelang akhir masa jabatannya dan juga tekanan publik yang direpresentasikan pada keluarga mereka. Saya kira kendati Gibran itu terpilih menjadi wakil presiden dan akan segera dilantik, tapi tidak ada kelegaan lah dengan situasi sekarang ini. Ya tentu tidak berlebihan kalau sekarang keluh kesah istana itu terbaca melalui bahasa tubuh Ibu Iriana, dan mengatakan pamit, minta maaf di satu kesempatan yang mungkin momentumnya ada itu. Lalu sebagai ibu dia mulai membayangkan nanti malam akan bertemu dengan keluarga, tetapi isu tentang Gibran, Kaesang, bahkan Pak Jokowi masih akan ada, sehingga kekagokan mungkin timbul di meja makan. Itu kan hal yang harus dialami secara personal oleh Ibu Iriana, atau dalam teori feminisme itu semacam standpoint yang mesti dia atasi, karena kedudukan dia sebagai perempuan yang disorot oleh publik karena kedekatan dia dengan seseorang yang adalah suaminya yang juga adalah presiden, dan karena itu tindakan suaminya itu pasti punya impact publik tuh. Jadi kita mengerti bagaimana kalau kita baca banyak literatur tentang kehidupan publik dari seorang perempuan yang menjabat secara resmi ataupun yang kedudukannya dia itu melekat secara institusional pada suaminya. Mereka punya kesempatan justru untuk menilai suaminya dari perspektif orang lain tuh. Kan Ibu Iriana misalnya dalam bayangan saya itu melihat Pak Jokowi ketika kehidupan Jokowi itu terkait dengan kritik publik, terkait dengan sensasi-sensasi yang dia buat. Juga dia menilai bagaimana Pak Jokowi yang adalah suaminya tapi sekaligus kepala negara terlihat mungkin kegelisahan karena berada di dalam situasi yang kurang menyenangkan secara politik atau secara kebudayaan. Kan semua itu bisa kita baca justru dari perspektif perempuan tuh, perspektif ibu negara yang adalah Ibu Iriana tuh. Nah, saya
belajar banyak tentang cara memahami yang kita sebut gestur politik perempuan. Dan ada perempuan yang kelihatannya ya sederhana, tetapi sebetulnya sedang mempraktekkan apa yang disebut Queen Bee Syndrome, itu sindrom Ratu Lebah yang ingin mengatur segala hal sebetulnya. Tetapi itu adalah riset-riset yang menunjukkan bagaimana watak kekuasaan itu juga bisa masuk ke dalam perspektif keperempuanan kan. Jadi kalau kita sebut ada laki-laki yang berperspektif perempuan, male feminist misalnya, seseorang yang berkelamin laki-laki tetapi punya kepekaan terhadap keadilan, terhadap kesetaraan manusia, terhadap lingkungan, terhadap isu-isu yang menyangkut misteri pada tubuh perempuan. Dia disebut sebagai male feminist. Demikian juga tentu seorang perempuan bisa juga dia mengidap atau hormon androgininya itu, andronya lebih banyak daripada gininya tuh, lalu tampil seolah-olah berkuasa, bahkan bisa melampaui kekuasaan suaminya tuh. Itu biasa kita lihat di dalam sejarah dunia tentang peradaban, bagaimana ratu itu mengendalikan raja, dan itu sebetulnya hal yang baik untuk kita riset di dalam konteks politik Indonesia dari zaman Majapahit sampai zaman ini. Kalau seorang pejabat, setelah dia tidak lagi menjabat, kan ada istilah post power syndrome. Apa hal yang sama juga berlaku ya, Bung Rocky, terhadap seorang istri pejabat ya, seorang ibu negara seperti Ibu Iriana? Kan sebenarnya ini bukan jabatan formal gitu ya, itu jabatan yang melekat ya karena dia istri seorang presiden. Ya tinggal menghitung hari, dan menghitung hari itu membebani Ibu Iriana karena post power syndrome pasti akan terjadi. Pak Jokowi tidak punya lagi akses seluas yang dia miliki, tetapi jaminan konstitusi adalah bahwa presiden harus dilindungi karena menyangkut rahasia negara. Dan seorang presiden yang lengser untuk waktu yang tertentu masih akan didampingi oleh pas pampres misalnya, kapasitas tertentu masih harus dipastikan aman di tangan presiden yang sudah lengser. Demikian juga Ibu Iriana yang mungkin akan bikin perenungan tentang apa yang terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi dari perspektif dia sebagai istri, dari perspektif dia sebagai ibu negara yang tampil terus ke publik, dan apa komentar media, bagaimana media melihat aspek politik di dalam tubuh Ibu Iriana, bagaimana Ibu Iriana berupaya untuk mengatasi kegelisahan psikologi dari sebuah keluarga yang pasti akan mengalami post power syndrome. Jadi semua itu kita mau tampilkan sebagai sisi femininity dari seseorang yang punya jabatan publik sebagai ibu negara tuh. Tetapi sekali lagi dualitas ini mesti kita pertimbangkan dengan cara yang bijak, bahwa selain sebagai ibu negara, beliau juga adalah seorang ibu yang moralnya itu terikat pada caring, pada ethics of care. Itu lain dengan Pak Jokowi yang hanya terikat pada ethics of right. Ethics of care artinya peduli pada keadaan yang sifatnya komunal, community itu. Sementara Pak Jokowi tentu tidak punya kewajiban itu, karena ethics bagi Pak Jokowi adalah mempraktekkan kekuasaan tuh, ethics of right, bukan ethics of care. Jadi sekali lagi kita pahami itu dan berupaya untuk mendudukkan masalah-masalah psikososial atau psikopolitik, bahkan justru ketika Pak Jokowi sedang mempersiapkan diri untuk lengser, dan kemungkinan terbaik masih ada pada beliau, dan kemungkinan terburuk juga masih mungkin terjadi pada beliau tuh. Kenapa? Karena ketegangan politik, kegelisahan dan uncertainties di dalam hari-hari ini mewarnai politik Indonesia, mewarnai opini publik, bahkan menjadi semacam sinyal bahwa sangat mungkin ada crash landing, tetapi diupayakan supaya tidak mengguncang negeri ini. Saya kira itu semacam refleksi saya terhadap berita tadi, itu Ibu Iriana tampil dan dalam semacam ada ritual untuk meminta maaf itu. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.